Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Inilah reaksi anggota DPRD Kaltim ketika mendapat suntikan vaksin kedua sejak pekan lalu. Umumnya merasa lebih nyaman, bahkan mengaku tidak merasakan dampak setelah menerima vaksin di dalam tubuhnya. Berikut informasinya. Petugas kesehatan yang kerap disebut vaksinator itu membuka bilik penyuntikan di gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Sebelum dilakukan penyuntikan, setiap anggota legislatif diinterview oleh petugas menyangkut data diri, riwayat penyuntikan vaksin pertama, juga riwayat penyakit bawaan yang mungkin diidap oleh mereka. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan tes suhu badan dan tekanan darah. Jika ditemukan tekanan darah yang tinggi di atas ambang batas normal, petugas akan menyarankan untuk rileks dulu untuk menurunkan tensi darah. Tidak semua anggota DPRD Kaltim bisa mengikuti vaksinasi tahap kedua itu karena sebagian masih bertugas di luar daerah. Terlihat yang menjalani vaksin diantaranya Ananda Emira Mois dan Feridiana Hurakwang dari fraksi PDI Perjuangan serta Sutomo Jabir dan Jahidin dari fraksi PKB DPRD Kaltim. Kalau saya tidak ada merasakan apa-apa, bahkan sorenya saya main bola, jadi rasa capek aja, tidak ada rasa reaksi demam atau bagaimana, santai aja. Dikit aja ya sampai sekarang? Dikit aja. Lalu untuk vaksin kedua seperti apa? Vaksin kedua ini bagus aja, tidak ada apa-apa. Kita detensi di awal kan, sudah di screening terlebih dahulu sebelum kita divaksin. Kalau dari riwayat gula kan dari vaksin, tekanan terlalu tinggi dari vaksin kan, sehingga yang lolos screening baru kita vaksin. Alhamdulillah baik-baik saja. Saya terbiasa karena saya ini kan militer, jadi kalau jarum kayak gitu tuh nggak ada artinya bagi saya. Setiap mau naik pangkat dulu, naik jabatan dulu harus divaksin gitu. Yang jelas manfaatnya ya kita berterima kasih lah, ini kan ada bentuk bantuan dari pemerintah yang suatu pelayanan. Sebelum ini persiapan apa Pak? Biasa saja sarapan sebelumnya, jadi tidak menjadikan beban pikiran. Kalau saya lihat di TVRI, di TVN TV, ada polisi itu mau divaksin malah mencak-mencak lari meninggalkan petugas kesehatan. Ada yang menarik dari acara vaksinasi di gedung DPRD Kaltim itu, yaitu dibolehkannya kalangan wartawan yang melakukan liputan ikut divaksin, terutama kalangan wartawan yang sudah tiba waktunya untuk divaksin tahap kedua. Diikutkannya kalangan wartawan karena tidak semua jatah anggota DPRD Kaltim terpakai, lantaran banyak juga yang tidak hadir. Ada vaksin dibuka layanan pemerintah vaksin, cepat-cepat aja vaksin supaya putus mata rantai corona ini kan. Tidak usah takut, orang bagus-bagus aja, tidak ada apa-apa. Tapi mungkin setiap orang reaksinya berbeda. Mungkin ada yang demam kali kan, mungkin ada yang lapar, ada juga yang lapar terus mau makan terus, ada juga yang mungkin bawaannya mau tidur, macam-macam kan. Ya kita mengimbau kepada masyarakat supaya mengikuti arahan-arahan pemerintah termasuk semacam ini. Karena ini demi untuk kebaikan bersama. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Langkah politik Seno Aji semakin kinclong saja. Baru pertama kali menjadi anggota legislatif, kader Partai Gerindra itu kini dipercaya menjadi wakil ketua DPRD Kaltim, menggantikan seniornya Andi Harun.
Seperti diketahui, Andi Harun mundur sebagai legislator lantaran maju dan menang menjadi wali kota Samarinda. Berikut informasinya. Suasana pelantikan Aji Seno berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Acara pelantikan itu hanya sebuah seremonial karena sejatinya nama Aji Seno sudah diumumkan sebagai pengganti Andi Harun sejak bulan Januari 2021 silam. Politikus muda yang baru pertama kali jadi legislator itu menjalankan tugasnya untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin Kepala Pengadilan Tinggi Kaltim, Sutoyo, di depan anggota DPRD Kaltim lainnya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK optimis Seno Aji mampu mengemban amanah, bekerja sama di dalam unsur pimpinan yang mengedepankan prinsip kolektif kolegial. Sebagai wakil ketua, dia mengemban tugas diantaranya membidangi kelengkapan Dewan Badan Kehormatan. Kita ada memang pembagian tugas. Saya koordinatornya, wakil-wakil itu ada pembagian tugas. Saya dan masing-masing ada yang membidangi Bapak Perda, ada yang menangani Badan Kehormatan, ada yang menangani komisi-komisi begitu. Untuk nanti posisi Seno Aji sebagai apa nanti? Ya. Nanti rasanya beliau ini di Badan Kehormatan. Masih tetap di BK. Ada enggak, saya pasti diganti, cumanya artinya sebagai ketua menangani. Seno Aji sendiri merasa bersyukur mengemban kepercayaan dari Partai Gerindra menjadi wakil ketua DPRD Kaltim. Dia mengakui tugas utamanya di internal DPRD adalah membuat kinerja kelembagaan legislatif semakin dinamis. Sementara untuk eksternal yang bersentuhan dengan pembangunan, maka fokusnya adalah usaha mikro kecil dan menengah yang sedang mengalami kelesuan akibat pandemi COVID-19. Partai Gerindra yaitu mengutamakan UMKM, kemudian menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur, yaitu itu tugas khusus yang diberikan ke saya dan itu kita harus lakukan ke depan. Langkah awalnya apa nih? Langkah awalnya seperti itu. Langkah awal tentu saja yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mulai dari ibu kota terlebih dahulu. Bagaimana ibu kota ini tertata dengan rapi. Kemudian yang kedua, kita akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan untuk membesar UMKM yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, itu yang sekarang kita coba dorong untuk pemerintah provinsi mendata berapa jumlah UMKM yang ada di Kaltim. Sebagai konsekuensi menjadi wakil ketua DPRD Kaltim, Aji Seno yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lagi memimpin Badan Kehormatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud bersuara keras tentang kewenangan DPRD dan hubungan relasi legislatif dengan eksekutif. Menurutnya saat ini legislator tidak memungkinkan untuk mengimpeach gubernur jika ditemukan ketidaksesuaian antara janji dan program kerja dengan realisasi pembangunan. Berikut informasinya. Pendapat politisi Partai Golkar Kaltim itu disampaikan berkaitan dengan masa laporan keterangan pertanggungjawaban alias LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2020 pada rapat paripurna ke-6 yang berlangsung di gedung DPRD Kaltim. Menurutnya, dalam hal LKPJ, menurut aturannya, anggota legislatif dan fraksi-fraksi hanya bisa memberikan rekomendasi saja jika di lapangan ditemukan ketidaksesuaian visi dan misi dengan realisasi pembangunan. Saat LKPJ yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, terungkap berbagai persoalan yang diantaranya soal tidak habisnya dana refocusing dan naiknya angka kemiskinan. Dari yang semula 5,94%
dan kini 6,64%. Sementara soal dana refocusing penanganan COVID-19, anggaran yang disediakan 538 miliar, namun yang terpakai hanya 228 miliar. Signifikan, karena apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan semua kewenangan kita berikan, pendanaan, budgeting, itu juga tidak mempengaruhi daripada laporan yang dibuat. Karena kita dari DPR tidak bisa mengimpeach, meminta pertanggungjawaban daripada pendanaan itu. Hanya kita bisa memonitoring. Berbeda dengan waktu 10 tahunan yang lalu, bahwa kita dari DPR bisa mengimpeach, bahkan minta pertanggungjawaban, bisa menurunkan. Kalau sekarang ini sekedar memberikan pertanggungjawaban dan kita mendengarkan, hanya memberikan saran dan rekomendasi. Tidak bisa memberikan penegasan ataupun menjatuhkan, istilahnya mengimpeach gubernur. Jadi sebenarnya posisi DPR sekarang ini lemah menurut saya. Kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi saja. Saya kira itu. Kegelisahan Hasanuddin Mas'ud sebagai legislator tidak hanya soal terbatasnya fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif yang berhenti sebatas rekomendasi. Dia juga menyoroti bagaimana soal aspirasi masyarakat saat disalurkan melalui anggota DPRD saat menjalankan reses. Menurut Hasanuddin, hasil reses itu semestinya menjadi perhatian pemerintah dan menjadi kebijakan umum. Reses ya setiap 4 bulan sekali kan anggota DPR reses. Tujuannya kan menampung aspirasi-aspirasi dari masing-masing dapil dari masyarakat konstituen. Tapi lagi-lagi reses ini kita juga nanti jam 2 nanti melaporkan laporan pandangan reses setiap dapil. Nah di situ akan kelihatan bahwa setiap dapil yang mana prioritas pembangunan. Tapi lagi-lagi sebenarnya tujuan daripada reses ini adalah melaporkan kepada eksekutif untuk memberikan program-program unggulan di setiap dapil atau wilayah. Nah saya nggak tahu, kembali lagi kepada eksekutif apakah dia bisa menerima ini atau dia hanya mau mendengarkan dari kepala dinasnya aja. Sebenarnya yang langsung bersinggungan dengan masyarakat yang punya konstituen adalah legislatif, anggota DPR. Harapan saya dengan laporan pandangan reses ini didengarkan oleh setidak-tidaknya sekretaris provinsi ataupun gubernur langsung, supaya ini menjadikan masukan buat arah pembangunan RPJMD ke depan. Saya kira itu. Dalam 1 tahun, anggota legislatif dijadwalkan sebanyak 4 kali mengikuti reses ke daerah pemilihan masing-masing. Saat reses tersebut, masyarakat punya kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di daerahnya. Bukan hanya terkait kebutuhan fasilitas umum, tetapi termasuk dinamika sosial politik dan ekonomi warga. Aspirasi itu kemudian dibawa oleh anggota wakil rakyat ke fraksi dan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD untuk diteruskan ke pemerintah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu lagi alat pendeteksi virus corona dipasang di Kota Samarinda. Kali ini alat uji melalui pernapasan dengan nama Genose, yang merupakan karya anak bangsa sendiri. Genose mulai populer akhir tahun 2020 lalu, dibuat oleh para ahli di Universitas Gadjah Mada. Alat itu kini dipasang di berbagai bandara di Indonesia, termasuk di Bandara APT Pranoto Samarinda. Cara kerja Genose, setiap calon penumpang diuji hanya dengan cara meniup ke Genose. Kemudian dalam 2 menit, sudah ketahuan apakah calon penumpang itu termasuk positif virus corona atau tidak. Alat Genose ini lebih praktis, tidak seperti alat uji sebelumnya seperti tes swab PCR dan tes antigen. Persiapan penerapan alat Genose di Bandara APT Pranoto dilakukan sejak Minggu 28 Maret lalu. Wali Kota Samarinda Andi Harun datang mengecek didampingi sejumlah pejabat Pemkot Samarinda. Rencananya alat itu efektif digunakan untuk penumpang pesawat pada 1 April. Kita bersyukur karena ada fasilitas Ginos. Bersyukurnya pertama hasilnya bisa lebih cepat dan biayanya lebih murah daripada PCR dan antigen. Ya mudah-mudahan ini memperlancar
percepatan penanggulangan COVID, yang kedua juga bisa menjadi stimulus pada pemulihan ekonomi. Karena masyarakat bisa menjangkaunya dengan pengguna alat transportasi udara yang jauh sekali nilai harganya. Tadi Ibu Ani bilang antara 50 sampai 70 ribu aja kan anunya. Jadi insya Allah terjangkau. Terkait dari tracing yang Bapak bilang digratiskan untuk masyarakat seperti apa? Maksudnya gini, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan tracing, program pemerintah, kita gratiskan. Tapi untuk kepentingan dan keperluan pengambilan surat keterangan maupun untuk perjalanan tetap dikenakan tarif. Kepala Bandara APT Pranoto Samarinda, Agung Pracayanto menjelaskan kepada para wartawan, calon penumpang akan dites dengan genose, diberikan kartu sesuai dengan jadwal penerbangan. Kartu berwarna merah untuk jadwal terdekat, kemudian kuning dan merah yang masih lama. Pengaturan dengan kartu berwarna-warni itu untuk menghindari antrean panjang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Partai Golkar Kutai Kartanegara baru saja selesai menggelar musyawarah daerah. Hasanuddin Mas'ud yang kini menjadi anggota DPRD Kaltim terpilih menjadi ketua untuk periode jabatan 2021-2026. Target Hasanuddin cukup berat, yakni mengembalikan kejayaan partai itu pada pemilu 2024 nanti. Baru kali ini jabatan Bupati Kutai Kartanegara tidak dijabat kader Golkar. Pada Pilkada 9 Desember lalu, kader Golkar Randy Ismail hanya menjadi wakil Bupati Kukar berdampingan dengan Edi Damansyah yang telah menjadi kader PDI Perjuangan. Padahal, Kukar dari zaman ke zaman selalu dikuasai oleh Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu selalu memenangkan perhelatan politik baik di legislatif maupun eksekutif. Fakta-fakta itulah yang kini berada di tengah pundak Hasanuddin Mas'ud. Setelah terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar periode 2021 hingga 2026, dia langsung menggeber program konsolidasi, terutama penyusunan pengurus baru dan juga seluruh pengurus kecamatan. Kami dari fraksi Golkar punya program-program, cuma belum bisa kita sebutkan sekarang, tapi pada prinsipnya adalah seluruh anggota fraksi Golkar akan bergerak bersama, makanya judulnya kemarin itu koordinasi dan konsolidasi untuk pembangunan di Kukar. Jadi insya Allah setelah kepemimpinan saya mungkin 14 hari ke depan saya akan memberikan susunan. Formatur sudah membuat siapa menjadi ketua, sekretaris dan bendahara dan seluruh anggota perangkat-perangkatnya. Setelah itu kami akan membuat program, mungkin saya belum bisa sampaikan sekarang. Pada prinsipnya adalah program ini untuk membangun atau mengadukan akselerasi pembangunan di Kutai Kartanegara. Saat ini Golkar menempatkan 13 kadernya duduk sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara. Hasanuddin mengatakan untuk pemilu tahun 2024 targetnya adalah 16-19 kursi. Musda kemarin alhamdulillah berjalan baik. Pada prinsipnya saya selaku ketua yang terpilih itu ingin menggabungkan seluruh kekuatan Golkar yang sementara ini memang ada sedikit friksi-friksi dan praksi. Nah, insya Allah dengan kehadiran saya selaku ketua terpilih Hasanuddin Mas'ud, Hamas akan menyatukan semua visi dan misi ke depan. Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.